Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giksandra Juliana Irawadi dengan NRP 1520210088. Saya dari kelas A Praktikum Multimedia akan menjelaskan tugas pada modul 4. Di tugas ini, kita diminta untuk membuat sebuah video melalui Adobe Animate dengan timeline tree dan aset-aset sebagai berikut. Nah, untuk modul ini, kita ditugaskan melanjutkan proyek sebelumnya. Jadi, di sini aku pakai modul 3 yang sudah dikerjakan pada minggu kemarin. Dan di sini aku menambahkan scene 2 untuk modul keempat. Pada dasarnya, seluruh cara yang dilakukan sama kayak perintah-perintah yang pernah kita laksanakan di modul ketiga. Contohnya kayak import aset yang kita perlukan, terus mengubah beberapa asetnya menjadi button. Nah, untuk hal itu mungkin akan saya skip karena sudah pernah dijelaskan juga di video sebelumnya. Jadi di sini saya paling bakal jelasin soal penataan library untuk aset-asetnya dan langsung ke action aja. Di modul keempat ini, setelah kita import aset-asetnya, kita buat folder di library. Nah, fungsinya itu sebenarnya untuk apa sih? Fungsinya itu supaya setiap file yang baru dimasukin sama kita, itu tuh gak nyatu sama file-file sebelumnya. Untuk caranya sendiri, kita tinggal klik icon kecil di bawah sini, dan kita rename si foldernya kalau perlu. Contoh. Nah, setelah kita rename, tinggal kita drag and drop file-file yang tadi udah kita masukin ke dalam si library ini. Nah, karena di sini aku udah tata semuanya untuk masuk ke dalam foldernya masing-masing, jadi di sini aku contohin misalnya nih, PNG yang ini, kita masukin ke folder contoh. Nah, gitu, jadi kita tinggal drag and drop aja. Oke, mungkin langsung aja ke kodenya, karena di sini kita akan melakukan pergantian scene. Di scene 1, frame 1, di sini kita pencet actionnya. Kita harus tambahin kode untuk button next, yang nantinya bakal memberikan akses buat kita membuka scene 2. Nah, itu tuh kita kode lewat perintah ini. Nah, setelah itu kita langsung aja ke kode scene 2. Di sini, pertama-tama seperti biasa ya, kita import dulu semua library-nya. Setelah itu, kita buat nih aset-aset seperti video dan poster tidak muncul terlebih dahulu. Kalau udah, kita bikin variabel delay untuk mengatur setiap timer agar sesuai sama timeline tree yang diberikan. Seperti biasa, kita bikin perintah dulu untuk audio, musik, dan teksnya. Habis itu, kita coding perintah untuk setiap variabel delay yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di delay pertama, sesuai dengan timeline tree, akan dikode beberapa perintah seperti menghentikan delay pertama, lalu memutar video juga audio. Nah, sedangkan di delay kedua, akan dikode beberapa perintah seperti menghentikan delay kedua, lalu menampilkan deskripsi dari film itu sendiri, atau istilahnya kita akan menampilkan teks. Di delay ketiga, masih sama dengan timeline tree, di sana kita akan kode beberapa perintah seperti menghentikan delay ketiga dan menampilkan musik juga gambar atau poster dari film itu sendiri. Seperti button C1, button C2, button C3, dan juga button C4. Nah, untuk button C1, dia ini fungsinya untuk memunculkan audio dan video terlebih dahulu tanpa menunggu timer. Makanya di sini kita langsung bikin perintah di mana delay 1 akan langsung di stop gitu. Sedangkan di button C2, ini itu fungsinya untuk memunculkan teks dan menghentikan juga menyembunyikan video tanpa menunggu timer. Makanya di sini variabel delay 2 kita stop juga. Nah, untuk button C3, di sini kita fungsikan dia sebagai button untuk menyembunyikan teks. Sedangkan untuk button C4, di sini kita fungsikan dia untuk menyembunyikan gambar juga musik. Jadi nanti hasilnya bakal kayak gini deh. あの日守る時 ねえ知ってる？七不思議の7番目トイレの花子さん、そしてその助手になった
女の子の話。そんなに嫌がられるなんて困ったな。もういいや。頑張れよっしゃ。掃除の手伝いだけするように説得したつもりだったんだけど。あの日守ると。ねえ知ってる？七不思議の7番目、トイレの花子さん。そしてその助手になった女の子の話。そんなに嫌がられるなんて困ったな。もういいや。頑張れよっしゃ。掃除の手伝いだけするように説得した